kamu dan aku harus mendapatkan hatinya Tuhan. Siapakah yang mendapatkan hatinya Tuhan? Jawabannya, tidak. Tidak ada. Tidak ada orang yang mendapatkan hati Tuhan. Atau dengan kata kita harus bisa untuk mendapatkan hatinya Tuhan. Karena kita sangat tidak tahu bagaimana akan hatinya Tuhan. Pada saat kita melihat pasal 31, banyak sekali yang kita tidak mengerti. Mengapa Tuhan begitu kejam? Apa yang dipikirkan Tuhan? Pada saat kita melihat ayat 1 sampai dengan 12, merasa itu sangat baik sekali. Itu sangat baik. Seluruh kalau berperang ya demikian yang diperbuat. Tetapi mengapa Musa gusar pekerjaan yang begitu baik tidak puas hati? Ya, kami mengambil nyawa untuk bertaruh. Dengan bertaruh demikian juga sudah menang pulang. Mengapa kamu tidak puas? Siapakah yang dapat mengambil hatinya Tuhan? Kita banyak sekali orang yang tidak bisa mengambil hatinya Tuhan, dan kita juga banyak untuk tidak mendapatkan kepuasan. Kita tidak mengerti. Bahkan dunia hari ini banyak sekali kita tidak mengerti. Banyak sekali orang yang menggerutu terhadap pemerintah, terhadap pemerintah dan negara. Kita tahu Tuhan yang berdaulat semuanya, dan banyak orang meninggalkan Tuhan dan menggunakan cara sendiri. Akhirnya semuanya itu tidaklah baik, dan yang rugi kita sendiri. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kita harus bisa mengambil hatinya Tuhan. Kita harus bisa mengikuti Tuhan. Dan juga saya mempromokan kalian harus mengambil acara mengikuti Tuhan sudah sudah bagi 38 partai, udah 38 bab, setiap minggu satu sesuatu yang tidak mudah, karena harus melihat apa yang terjadi dalam seminggu dan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita, dan kita harus mengikuti. Saya berharap agar video saya mengikuti Tuhan dan selera Mama bisa membantu. Kita kembali pada kitab Bilangan pasal 31. Siapakah yang dapat mengambil hatinya Tuhan? Di kitab ini mau dibagikan dalam subtema 4 bagian, ayat 1 sampai dengan 12. Yang pertama yaitu mengalahkan orang Midian. Kita melihat berperang melawan orang Midian begitu lancar. Ada dua posisi. Pertama, kemarin sudah diterangkan, yaitu dari pasal 26 sampai sekarang, dan sekarang kita melihat pasal 31, yaitu dari era yang generasi yang baru. Pertukaran antara generasi lama yang sudah tidak ada kecuali Musa, dan di sini melihat ini Musa, peperangan yang terakhir, yaitu orang Israel yang berperang. Musa yang menyuruh mereka berperang. Tuhan yang menyuruh mereka berperang. Sekali berperang menang. Kita melihat permulaan dari generasi yang baru. Kita melihat bahwa Tuhan itu ada kasih karunia dan kebenaran. Dari 3 pasal kita
merundingkan 3 ayat 28 sampai 30, yaitu bagaimana mengadakan hubungan dengan Tuhan. Pertama, di ayat 28 mulai mengadakan hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya peniupan serunai perdamaian. Hari pada Pondok Daun kita melihat Tuhan ada setiap hari raya dirayakan, dan setiap keluarga memimpin untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan. Ayah harus memimpin, menjadi kepala yang memimpin keluarga untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan. Suami juga memimpin keluarga untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan. Setiap saat setiap keluarga harus terhubung dengan Tuhan. Setiap orang harus terhubung dengan orang. Laki-laki harus terhubung dengan Tuhan. Perempuan juga harus berhubungan dengan Tuhan. Anak-anak juga harus terhubung dengan Tuhan. Kemarin kita katakan setiap ayah yang di rumah, anak-anak najar anak-anak mereka, anak-anak perempuan najar anak perempuan mereka. Ayah mempunyai hak atau kuasa untuk melarang jadi kalau anak perempuan masih kecil, dia sudah bernajar untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan, tetapi di keluarga tidak punya kuasa. Jadi kuasa yang berhak menetapinya. Kalau yang baik, mereka mengambil keputusan. Jadi kita melihat anak-anak juga harus terhubung dengan Tuhan. Perempuan juga harus terhubung dengan sudah yang belum menikah, kuasanya ada pada ayahnya. Kalau sudah menikah, kuasanya ada pada suaminya, kecuali kalau diceraikan oleh suaminya atau janda, dia mempunyai hak sendiri. Kalau dia sudah menikah, kuasanya ada pada suaminya. Para perempuan yang sudah menikah juga harus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana dia mengadakan persembahan untuk berhubung dengan Tuhan. Dia harus dengan positif untuk melakukannya. Dia terhubung dengan Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Kalau yang tidak baik haruslah dilarang, mencegahnya. Kalau yang baik, dia harus memberikannya. Karena apa yang dikerjakan orang yang memberikan penghasilan itu harus mendukungnya. Kalau dia belum punya kekuasaan untuk mencari penghasilan, maka yang tidak baik haruslah dia yang menjadi pemimpinnya harus melarang, atau yang baik dia harus mengizinkannya. Dari pasal 26 sampai sekarang, menerangkan bagaimana kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Permulaan yang baru, dikatakan kita menerima milik pusaka. Bagaimana cara kita menerimanya? Sampai di tempat itu rupanya Tuhan ada kasih karunia dan anugerah dan kebenaran. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus dengan erat mengadakan hubungan dengan Tuhan. Dari pasal 26 sampai dengan 30. Dan sekarang kita melihat 31, bagaimana siapa yang dapat mendapatkan hati Tuhan. Tiada seorang pun yang dapat mendapatkan hati Tuhan. Tetapi kita harus tahu bagaimana akan keinginan Tuhan. Kalau kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak berguna. Walaupun persembahanmu tidak
walaupun persembahanmu begitu banyak, semua itu tidak ada gunanya. Kita harus tahu apa yang Tuhan kerjakan. Ini adalah inti dari mengikuti Tuhan. Dalam 20 tahun saya memimpin 611, inti dalam mengikuti Tuhan. Setiap minggu bersama suami saya berbincang-bincang, saya bertanya pada istri saya, dan juga kepada perkumpulan antara staf kepala suku dan gereja. Saya juga bertanya, apa yang Tuhan kerjakan, apakah keinginan Tuhan. Aku harus mengikuti. Aku harus tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dan saya kerjakan. Tuhan yang diperintahkan kepada saya lakukan. Ya, Tuhan melarang, saya tidak melakukannya. Kalau saya juga berkata pada Tuhan, kepada staf gereja saya, bahwa kami dengan seperti biasa mengadakan ibadah kebaktian, mengadakan pertemuan. Saya menggunakan kekuatan saya sebisa saya untuk mengikuti Tuhan. Dan seperti kita telah melakukan hari raya Serunai, hari raya Pondok, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan semuanya itu, dan Simo sangat terjamah hatinya untuk melakukan pengakuan dosa. Sebelumnya istri saya telah memberikan tahu pada saya untuk mengadakan hari pengakuan dosa, penebus dosa, dan kita harus mempersiapkan diri mengadakan untuk mengakui dosa. Kita ada 3 kebaktian yang mengadakan pengakuan dosa, dan di perkumpulan bersama, pertemuan bersama staf gereja kita 2 kali mengadakan pengakuan dosa, dan juga kepada pertemuan antara kepala suku gereja, peniti gereja juga mengadakan pengakuan dosa. Hasilnya Tuhan sangat memelihara kita. Masih ada 3 kebaktian, ada rahasia yang dikerjakan, yaitu hari penebus dosa. Setelah hari penebus dosa itu hari Senin, kita menggerakkan semua staf gereja. Seperti di sini dikatakan memilih 12.000 orang, tidak semuanya. Ada hanya kepada orang-orang yang terkait, staf gereja yang terkait dan sub gereja, dan mengadakan doa keliling di seluruh Hong Kong. Kita membagikan berapa kelompok. Kita mengadakan perperangan rohani untuk doa keliling, dan kita menangkan, dan akhirnya kita pada hari raya Pondok Daun kita berhasil mengadakan hari raya Pondok Daun. Kita melihat ayat 1 sampai dengan 12. Mereka mengalahkan orang Midian. Kita melihat di ayat pertama dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, lakukan pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Ini peperangan Musa yang terakhir. Peperangan ini Tuhan yang mengizinkannya, yaitu melakukan pembalasan terhadap orang Midian. Tuhan menyuruh pembalasan orang Israel kepada Midian.
Musa menyuruh para umatnya untuk memilih 12.000 orang, setiap suku ada 1.000 orang, yaitu untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Sepertinya orang Israel disetujui Tuhan, yaitu untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Orang kalau tidak baik terhadap orang Israel, maka terhadap Tuhan tidak baik. Kalau menyerang orang Israel sama dengan menyerang Tuhan. Kalau menyerang gereja sama saja dengan menyerang Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Dan juga kita harus bersyukur. Rupanya Tuhan melihat kita sangat berharga. Seperti permata. Saya setiap hari bisa membawa Favor, anjing saya, untuk berjalan-jalan. Favor sangat suka main-main. Kalau dia melihat anjing lain, dia ingin sekali bermain dengan anjing-anjing lain. Kalian juga tahu kalau anjing sudah bertemu sering cium-ciuman, mencium pantatnya, bermain bersama, saling ciuman. Favor ada 3 anjing yang tidak ia sukai. Salah satunya pada malam hari keluar, dia akan membawa bola lampu keluar. Favor merasa dia sangat jelek. Jadi dia bisa menggonggong dia, anjing itu. Dan tuan anjing itu sangat marah dan dia membawa 3 ekor anjing hampir sama besarnya dengan Favor. Dan tuan anjing itu ada tali pengikat, yang duanya tidak. Yang 2 yang tidak punya tali itu bisa bermain dengan Favor, tapi yang diikat itu tuannya bisa dikendorkan talinya dan menyuruh anjingnya untuk menggigitnya, digigit dia. Saya melihat dia, coba kamu coba. Ya, saya sebenarnya tidak ngomong, tapi saya hanya mendelikkan mata melihat dia. Ya, memang tidak pernah digigit karena anjing kami sangat cerdik. Dia suka memikat anjing lain untuk mengejar dia. Tetapi saya terpikir akan Tuhan. Kalau Tuhan ada orang lain memukul anjing saya tidak boleh. Kalau memukul anak saya lebih-lebih lagi tidak boleh. Jadi, seperti orang Midian menyerang orang Israel, Tuhan tidak berkenan. Tuhan memerintahkan, menyuruh untuk membalas mereka. Dan Pinehas membawa para laskar untuk berperang dan mengalahkan 5 orang raja Midian. Dan juga mati terbunuh 5 raja-raja, dan juga Beliam bin Beor dibunuh dengan pedang. Dan juga mereka menahan perempuan-perempuan Midian, anak-anak, hewan, ternak, dan segala kekayaan di Zarah, dan membakar kota kediaman mereka dan tempat perkemahan mereka. Dan semua jarahan dan rampasan itu, manusia dan hewan, dibawa di hadapan Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel. Itu sangat nyata sekali berperang semuanya. Anak laki-laki dan raja dibunuh, orang-orang yang terbunuh banyak sekali, dan pada ternak hewannya, kekayaannya dijarah,
Banyak sekali peperangan juga demikian. Kita melihat di sub tema kedua ayat 13 sampai dengan 18, Musa gusar. Maka gusarlah Musa kepada pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Belial menjadi penyebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga telah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah laki-laki dan perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, hanya tinggal perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Yang bersetubuh dan anak-anak laki juga semuanya harus dibunuh. Agar membinasakan seluruh keturunan, untuk membinasakan seluruh keturunan Midian, tidak ada laki-laki, setiap anak laki-laki dibunuh. Segala jarahan dibawa di hadapan Musa. Musa gusar. Mengapa kamu membawa semua perempuan hidup dan anak-anak dibawa pulang? Mengapa kamu membawa perempuan yang sudah bersetubuh dengan laki-laki dibawa pulang? Bukankah perempuan ini telah kita bersalah pada Tuhan? Biliam juga sudah dibunuh. Mengapa kamu tidak membunuh perempuan-perempuan ini? Mengapa kamu meninggalkan anak laki-laki? Mengapa tidak dibunuh mereka? Jadi kita tidak mengerti mengapa harus dibunuh. Kita memang tidak mengerti akan hatinya Tuhan, tetapi Musa mengerti. Musa berjalan bersama Tuhan. Tuhan mengerti keinginan hati Tuhan. Musa tahu Tuhan memerintahkan untuk berperang melawan orang Midian. Sebelumnya telah dikatakan di pasal 25 ayat 16. Dengan nama perempuan Midian dan mati terbunuh ialah Kosbi binti Zur dan semua orang kepala yaitu puak di Midian. Kemudian berfirman kepada Tuhan, lawan orang Midian itu dan tewaslah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya utama. Rancangan mereka dihadap kamu dalam hal Pur, dalam hal Kosbi saudara mereka. Yang ini perempuan seorang pemimpin Midian, Kosbi, terbunuh pada waktu turunnya tulah kena Peor ini. Di peperangan yang terakhir ini yaitu peperangan rohani. Di sini kita melihat Musa melihat keinginan Tuhan. Orang Israel tidak tahu. Pada saat mereka di dataran Moab berkemah, Raja Moab mengundang Biliam untuk mengutuki orang Israel, berkata Biliam menggunakan kuasa gaib, kuasa kegelapan untuk menyerang orang Israel, tetapi setiap kali dia menyalahi serapa alam kuasa kegelapan ini, baik di gunungnya Bala atau di seluruh tempat kuasa kegelapan segala gaib, setiap dia menggunakan tulah serapanya, setiap kali Tuhan yang datang menemui dia. Di alam roh Tuhan menekan semuanya. Dia sendiri yang tampil, tidak membiarkan semua kuasa gelap itu berkuasa.
dan menekan mereka. Dan dia sendiri bangkit untuk menjaga orang Israel. Pada saat kuasa roh yang lain keluar, mereka juga tidak berani berkata-kata, hanya Tuhan yang berbicara. Pada saat Beliam yang menyumpahi orang Israel, semuanya itu yang dikatakan hanyalah kata-kata berkat bagi orang Israel. Tuhan tidak membiarkan Beliam pergi, tetapi Beliam ingin sekali bekerja sama dengan Raja Balak, Raja Median. Dalam hatinya penuh penipuan, karena mereka kuasa gelap tidak bisa berapa-apa, karena roh Tuhan yang paling besar. Jadi di dalam perangan rohani orang Israel, semua tulah itu menjadi berkat. Tidak ada satupun yang bisa menyerang mereka, mencelakakan mereka. Di pintunya setan-setan, di dalam peperangan rohani Tuhan menjaga mereka. Beliam menggunakan kuasa gaib untuk menyerang orang Israel. Tuhan melihat orang Israel tidak bersalah, dan dia mengajar orang Raja Moab untuk menggunakan perempuan untuk memikat mereka, dan juga orang-orang Median untuk memikat mereka berbuat dosa. Yaitu Kosbi, yaitu pemimpin Median, anak perempuan pemimpin Median. Kosbi dalam arti yaitu tipu daya. Dengan tipu daya untuk memikat orang Israel meninggalkan Tuhan, melewati batas darinya Tuhan. Tuhan memelihara mereka, Tuhan ada di tengah mereka. Tetapi Kosbi, Beliam menggunakan rancangannya untuk memikat orang Israel untuk meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan sangat murka. Tuhan Tuhan berada di tengah Israel, tapi orang Israel meninggalkan Tuhan. Orang Israel tidak terhubung dengan Tuhan, dia berhubungan dengan berhala. Ini adalah satu keterbatasan garis dari Tuhan dalam melewatinya, sehingga mereka ditulahi dengan sampar, sehingga mati banyak orang yang mati. Ada ini yang sebelumnya, tetapi peperangan ini belum selesai. Di ayat 26 juga Tuhan berkata bahwa mereka harus melawan orang Midian ini. Sampai pasal 31 dikatakan agar mereka mengadakan pembalasan bagi orang Midian, karena itu adalah pembalasan dari Tuhan terhadap orang Midian, karena orang Midian telah memikat orang Israel mengadakan hubungan dengan berhala. Menggunakan kuasa berhala, mengambil anak-anaknya Tuhan. Jadi musuh dari orang Israel adalah musuh Tuhan juga. Jadi Tuhan mengadakan pembalasan. Orang Israel tidak mengerti, jadi mereka pergi melawan orang Midian, dan juga mereka membawa pulang. Setelah perang mereka menahan anak perempuan dan anak-anak laki-laki dan dibawanya pulang. Mereka hanya melihat orang Israel hanya melihat bahwa mereka adalah suatu suku. Mereka tidak melihat akan musuh dari rohani. Mereka tidak mengerti kalau bahwa mereka orang Midian menginginkan agar orang Israel binasa dan bertolak pada Tuhan.
di hadapan orang Israel, mereka mewakili bahwa itu adalah kejahatan dan berhala yang jahat bagi Tuhan. Tetapi orang Israel melihat orang Midian hanya satu sarana, satu suku yang tidak ada apa-apa artinya. Nah, orang Israel karena berhubung dengan Tuhan, dia pasti menang bahkan dengan lancar. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa Tuhan menginginkan mereka menyerang melawan orang Midian. Di penjelasan dalam Alkitab ini kita juga melihatnya begitu. Mengapa sering kita bertanya mengapa harus membunuh semua perempuan dan anak laki-laki? Mengapa demikian? Kita sepertinya tidak bisa menerimanya. Mengapa Tuhan menyuruh Musa berbuat demikian? Anak laki-laki kalau dijara bawa pulang itu adalah satu modal bagi kita, yaitu sebagai budak-budak bagi kita. Juga perempuan juga yang belum bersetubuh juga demikian. Mereka tidak bisa berperang. Mengapa harus membunuh mereka? Tapi kita melihat Tuhan tidak membunuh mereka. Perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki boleh dibiarkan hidup, yang telah pernah bersetubuh dengan laki-laki harus dibunuh. Dan juga semua anak laki-laki juga harus dibunuh. Jadi kita melihat setiap perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki yang telah dewasa, bukan orang gadis, mereka juga ada bagiannya untuk memikat orang Israel meninggalkan Tuhan. Mereka berdosa seperti Kosbi, mereka juga dibunuh. Dia bisa memikat orang Israel untuk menyembah berhala. Kalau orang Israel masih terus bersama dengan orang Israel, mereka akan berbuat terus demikian. Tuhan tidak mau kejadian yang demikian terjadi. Jadi segala dosa dan dosa yang memikat itu semuanya dibinasakan. Saudara semua, kita harus tahu apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana Musa berbuat demikian, mengapa Tuhan berbuat demikian, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi. Saya dengan sederhana menjelaskan, setelah para laskar itu pulang, mereka harus menyucikan diri di ayat 25. Jarahan sebagai penebus dosa. Di situ dikatakan jumlah rapasan semua, walaupun manusia, harta benda atau hewan ternak, semuanya dibagi dua. Yang setengah bagian untuk yang orang berperang itu ada semua, dan sebagian untuk dibagikan bagi orang Israel. Di situ dan semua segenap umat juga punya bagian. Jadi semua orang ada keluar mendapatkan. Nah, orang yang berperang itu mendapatkan yang lebih banyak karena mereka telah berkorban. Di sini pembagian dari dua-dua, dari di situ ada semuanya yang telah
di Jara Laskar itu ada 675 ekor kambing domba dan selainnya, dan di situ yang telah bagian bagi orang yang telah keluar berperang, mereka harus mengambil mengambil satu setiap 500 untuk diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan bagi Tuhan, dan setengah bagian dari umat Israel harus diambil dari setiap 50 untuk diserahkan bagi orang Lewi. Kalau menurut jadi yang didapati orang iman ana 1/10, bagi orang 5 orang Lewi ada 10 kali lebih banyak daripada imam. Ada setengah dari orang Laskar yang keluar berperang, dan juga sebagian dari umat Israel diambilnya, dan di sini setiap orang ada bagiannya. Dan terlebih dahulu diberikan kepada orang Lewi, setelah diambil untuk orang Israel, yang lainnya baru dibagikan kepada yang lain. Kita melihat di dalam peperangan ini imam Lewi sangat penting. Setiap orang sangat penting, satu perkumpulan itu sangat penting. Dan hari ini kita melihat gereja, dan hari ini gereja menggunakan pohon kehidupan ini. Kita setiap orang punya bagian. Kita setiap orang harus mengerti akan keinginan Tuhan. Perang melawan Median ini di kelanjutan dari pasalnya 35 itu, yang ini terusannya. Kita demikian untuk berperang kita melihat, tapi kita tidak boleh melihat seperti peperangan biasa. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menebus dosa kepada kita. Dikatakan di ayat 39, tidak ada satu pun yang kurang. Di ayat 49 dikatakan bahwa tidak ada satu pun yang kurang dari mereka. Di situ 12.000 orang berperang, 12.000 orang pulang dengan selamat. Satu kemenangan yang besar, dan terusnya sangat penting. Sebab itulah kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan yang apa kami dapatkan masing-masing, yaitu barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Di sini 12.000 orang ini berperang bagi Tuhan, membunuh banyak orang. Dan membawa pulang para perempuan-perempuan dan anak-anak laki-laki. Musa berbicara itu tidak boleh. Sebagian dari mereka harus dibunuh, dan semua laki-laki harus dibunuh. Yang perempuan yang sudah menikah harus dibunuh. Cuma tinggal anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi orang ini sudah tidak tahir karena mereka telah membunuh orang. Kedua, Tuhan menggunakan orang Israel mengadakan pembalasan. Tuhan Israel membunuh mereka, melaksanakan penghakiman Tuhan terhadap penghakiman akan dosa mereka. Dan orang Israel sendiri, sesungguhnya kita tidak mengerti akan hatinya Tuhan. Sesungguhnya kita banyak melakukan yang salah. Kita punya dosa. Bagaimana dengan kita? Seharusnya kita juga layak untuk mati. Tetapi Tuhan terhadap anak-anaknya ada penghapus dosa.
Jadi orang Israel apa yang dijarah dari mereka semuanya dipersembahkan, dikeluarkan di hadapan Tuhan sebagai korban ujukan, dipersembahkan bagi Tuhan. Sangat banyak sekali. Di ayat 22 dikatakan juga emas yang didapatkan dari para pasukan yang keluar, para kepala suku 1000 dan 100, yaitu 16.750 sikal beratnya dalam ukuran 110 kilogram kalau ukuran kita. Puji syukur Tuhan. Inilah penghapus dosa bagi orang Israel. Orang Israel tahu akan bersyukur. Mereka berperang, mereka pulang dengan selamat. Jadi mereka bersyukur dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Jadi apa yang mereka cara dari emas semuanya juga dipersembahkan bagi Tuhan. Kita juga harus punya hati yang demikian. Kita bisa tahu akan keinginan Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga, memberi kita anugerah kasih karunia. Kita harus terbuka bagi Tuhan dan juga mengadakan penghapus dosa bagi diri kita sendiri. Jadi karena Tuhan menggunakan laskar orang Israel dengan murkanya mengadakan pembalasan. Demikian juga kita perlu di hadapan Tuhan untuk menghapus dosa. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan memakai kita. Jadi di sini kita bisa menggunakan prinsip ini bagi kita. Saya menerangkan sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Ya benar. Tuhan, berilah kami hati untuk mengikuti Engkau, mengerti akan hati-Mu. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, bantulah hati kami bisa tertuju akan Engkau.
Saudara-saudari, mari kita merenungkan kembali bagaimana Tuhan memimpin seluruh gereja dari North Point sampai di Chunwan, di senternya Hong Kong. Dan juga kita bersyukur kita tidak ada kekurangan. Kita memberikan kelimpahan bagi gerejanya dengan sendiri memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Kita terus bersyukur bagaimana Tuhan memimpin kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada Engkau memimpin kami. Tuhan, kami mengalami banyak sekali akan anugerah-Mu. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur padamu. 611 21 tahun mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang begitu besar, begitu mujizat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada setiap peperangan kami mengadakan pemedahan karena ada Tuhan Yesus bersama kami. Setiap peperangan kami bisa melewatinya. Kami berdoa, kami bersyukur padamu. Kami mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di ayat 31 ayat 1 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, lakukan pembalasan orang Israel kepada orang Median. Itu dikatakan melihat kalau menyerang orang Israel sama menyerang Tuhan. Saudara semua, kalian juga mungkin ada menghadapi penyerangan di antara sesamamu, orang rekan kerjamu, bahkan di rumahmu menghadapi penyerangan, ataupun di gereja juga sama. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Saudara semua, kita memilih untuk mengampuni. Kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, yang menolong kita. Kita tidak perlu menggunakan cara kita sendiri. Kita yakin bahwa Tuhan yang akan mengadakan keadilannya bagi kita. Saudara semua, kita bayangan kita satu persatu kita menghadapi penyerangan dari orang lain, satu persatu kita serahkan kepada Tuhan. Setiap tahap akan hubungan yang tidak rukun antara sesama atau di rumah, setiap kata-kata orang yang menyakitimu, yang menyerangmu, kau serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memilih untuk mengampuni. Kami memilih mengampuni orang yang menyerang kami. Kami memilih untuk percaya dengan Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menjaga kami, yang mengadakan pembalasan bagi kami. Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Engkau akan yang mendengar orang yang menyerang kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau melihat kami sebagai biji mata-Mu. Tuhan, kami setiap orang, kami terjatuh dalam akan nafsu, terhadap jatuh akan segala jalan yang berbelok. Tuhan, kami membuka diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, lewat Musa Engkau memberitahukan bahwa anak laki-laki dan perempuan yang telah karena perempuan Median menyebabkan orang Israel berdosa dan kena tulah. Tuhan, Engkau Allah yang cemburu. Tuhan, Engkau ingin memberkati umat-Mu. Tuhan, tetapi kami sering sekali telah menyakitkan hati-Mu. Kami tidak mengerti akan keinginan-Mu. Kami seringkali menyangka bahwa apa yang kami dapatkan itu adalah satu yang normal, yang kami lakukan itu satu yang normal saja. Kami mengutamakan nama baik kami lebih banyak daripada mengandalkan Engkau. Dalam harta kekayaan kami,
penuh dengan ketakutan, bahkan kami selalu terus-menerus untuk mencari keuntungan. Tuhan, kami bersalah kepadamu. Tuhan, kami mohon kepadamu agar kami jangan lagi terjatuh pada percobaan. Tuhan, semua itu adalah palsu. Tuhan, kami jatuh dalam nafsu. Mohon Tuhan agar kami jauh dari segala dosa. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau datang. Tuhan, kami mohon kepadamu di hadapanmu. Kami mohon Engkau mengampuni dosa kami. Tuhan, terang-Mu yang menerangi hidup kami. Tuhan, agar kami bisa melihat, kami bisa mengerti akan keinginan hati-Mu. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mohon Roh Kudus untuk berbicara kepada setiap orang. Adakah kita yang telah bersalah kepada Tuhan? Apa yang harus Tuhan tuntaskan? Kita memohon pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kami. Tuhan kami yang terkasih, Tuhan, Engkau Allah yang cemburu, Engkau Allah yang kudus. Tidak ada seorang pun kami yang bisa tegar berdiri di hadapan-Mu, karena akan belas kasihan-Mu kami bisa tegar di hadapan-Mu, karena kasih-Mu. Tuhan, kami bisa setiap hari datang di sini menghadapi-Mu. Bagaimana kami dapat mendapatkan hati-Mu? Bagaimana kami mendapatkan semuanya itu di hadapan-Mu, mengerti akan-Mu. Tuhan, kami persembahkan hidup kami seluruhnya bagi-Mu. Ada kalanya kami bersalah kepada-Mu. Kami menganggap itu masalah yang kecil. Kami menggunakan cara kami sendiri. Dalam hidup kami penuh dengan kelemahan, terus ada di dalam hidup kami. Tuhan, ingatlah kami seperti Engkau mengingatkan Imam Pinehas. Tuhan, buanglah segala berkas-berkas yang ada, berkas-berkas dosa kami di dalam hidup kami. Segala keserakahan kami tidak aman, merasa ketakutan, semuanya ini kami serahkan di hadapan-Mu. Tidak peduli apa yang banyaknya rampasannya kami dapatkan atau modal yang kami dapatkan, tetapi semuanya kami terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami sesungguhnya telah berkelimpahan, tetapi ada kalanya sepertinya kami memerlukan sesuatu, Tuhan, Engkau tidak menyediakan. Tuhan, di dalam penggambar di padang gurun setiap hari Engkau, kami tidak bersyukur bagaimana Engkau seperti di padang gurun setiap hari menyediakan mana. Tuhan, hidup kami sembahkan bagi-Mu, walaupun kami tidak mengerti, tetapi kami mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau dimanapun Engkau membawa kami, lewat pemimpin kami
membawa kami dimanapun. Tuhan, kami tetap untuk mengikutimu. Tuhan, di iman kami mau melihat setiap langkah pimpinanmu ada kebenaran. Setiap jalan adalah jalan karuniamu. Tuhan, di saat kami, sebelum kami masuk ke tanah perjanjian di Sungai Yordan, Tuhan, sekali lagi kami menyembahkan diri kami di atas mebamu dan hidup kami selamanya untuk mengikutimu. Lepaskanlah kami dari semuanya itu, Tuhan, agar kami mengerti akan keinginan hatimu memimpin hidup kami. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tuhan, hidup kami serahkan persembahkan bagi-Mu. Engkau telah disalib-Mu menebus dosa kami. Tuhan, di dalam-Mu kami punya harapan. Seperti Tuhan Yesus yang telah datang di pada hari raya pondoknya, demikian Tuhan kami mengandalkannya Engkau. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mendedikasikan umat-Mu Tuhan, pada saat kami pergi berperang, keluar berperang. Dari 12.000 orang tidak ada satupun orang yang kurang. Setiap suku harus mendapatkan apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Engkau Tuhan, firman-Mu nyata, tidak ada yang tersia-sia, dan firman-Mu tergenap di dalam hidup kami. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami memuliakan Engkau, berikan pujian bagi Tuhan. Saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini suatu hari yang sangat penting sekali bagi kita, karena kita akan masuk ke dalam mendapatkan milik pusaka Tuhan Yesus. Terima kasih, lewat kitab bilangan ini kita harus mempersiapkan diri. Kita seperti di seberang sungai Yordan, kita terus bersyukur. Di dalam kitab bilangan kita melihat bagaimana Engkau ada bersama kami, bagaimana Engkau ada di dalam gereja-Mu. Terima kasih.
Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau selalu memimpin gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudari semua dan saya sendiri. Tuhan, ini adalah satu generasi, permulaan dari generasi yang baru, yaitu 611 dalam siklus yang ketiga. Tuhan, di masa lalu kami dalam 19 tahun yang lalu, setiap hari Engkau selalu dengan nyata menjaga kami, membimbing kami. Tuhan, di hari yang baru kami terus untuk berharap kepadamu dan kami memberikan semua jalan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah yang dapat mendapatkan hati Tuhan? Kita pejamkan mata, kita buka hati kita, roh kita. Roh Kudus, Engkau masuk di dalam roh kami. Bantulah kami mengikuti Tuhan, mengerti akan keinginan hati Tuhan. Kami ingin berhubungan dengan Engkau. Kami ingin mengikuti Engkau. Tuhan, kami perlu untuk mengerti akan Engkau, mengenal Engkau akan murka-Mu, mengerti akan penghakiman-Mu, dan juga mengerti akan kasih karunia-Mu. Agar bisa 12.000 orang berperang tidak kurang satu ataupun, ini adalah kasih karunia-Mu. Hidup kami dalam penjagaan-Mu. Engkau yang menebus kami. Terima kasih. Tuhan, ambillah segala ketidakmengertian dalam hati kami terhadap wabah di hari ini, masalah perekonomian atau yang kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, berilah kami agar kami bisa melihat hati-Mu, agar di dalam kami penuh dengan tenang dan damai, beristirahat dengan tenang. Saudara semua, kita masuk di dalamnya Tuhan. Roh kita tenang di dalamnya Tuhan dengan damai untuk mendapatkan kekuatan. Bagaimanapun gelapnya dunia ini, kekacauan, tetapi Yesus, Engkau adalah terang bagi kami. Kita mengikuti Dia, tidak akan lagi keluar di dalam kegelapan, pasti akan mendapatkan terang hidup. Saudara semua, anak-anakku, engkau pasti ada jalan hidup untuk keluar dalam menghadapi kesulitan. Pada akhirnya kita pasti akan mendapatkan berkat yang diberikan kepada kita. Kita percaya pada Tuhan, jangan menyerah, dengan erat mengikuti Tuhan. Roh Kudus, berilah iman ini kepada saudara-saudari kami semua, agar kami melihat akan keinginan hati Tuhan dengan cepat mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai-Mu, menjagamu, memimpinmu. Di dalam masa kesulitan pasti ada jalan keluar, membuka jalan keluar untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatmu, selalu berjaga-jaga. Amin. Terima kasih Tuhan, kita sampai di sini. Sampai ketemu besok.